Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019139 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra SE MSI Sinkor CSRS. Bella, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih zakat. Berikut ada 4 pokok bahasannya. Yang pertama ada pengertian zakat dan jenis-jenis zakat. Yang kedua, objek zakat dan siapa saja yang menerima zakat. Yang ketiga, hikmah zakat. Dan yang keempat, perlakuan akuntansi menurut PSAK 109. Yuk simak penjelasan dari keempat pokok bahasan berikut ini. Penjelasan materi pertama ada pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa saja yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan kriteria penerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karenanya zakat adalah sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Zakat dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, zakat fitrah atau zakat pribadi, dan yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Untuk yang pertama, zakat fitrah adalah sedekah wajib menjelang Idul Fitri dengan beberapa ketentuan dan persyaratan. Zakat fitrah diwajibkan Rasulullah SAW saat Idul Fitri selepas Ramadan. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok atau yang mengenyangkan seperti beras, jagung, dan gandum. Menurut tiap-tiap negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Yang kedua, zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Selanjutnya penjelasan mengenai objek zakat harta. Yang pertama, halal. Halal tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal sesuai dengan tuntunan syariah. Yang kedua, milik penuh. Artinya kepemilikan berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Yang ketiga, berkembang. Menurut ahli fikih, harta yang berkembang secara terminologi berarti harta tersebut bertambah. Sedangkan menurut istilah bertambah terbagi 2. Yang pertama, bertambah secara nyata, yaitu bertambahnya harta tersebut akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi, dan sejenisnya. Yang kedua, bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya atau kardawi. Yang keempat, cukup nisab. Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang kelima, cukup haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 komariah. Yang keenam, bebas dari hutang. Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena pemilik harta dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. Yang ketujuh, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin seperti kebutuhan
sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan, dan jumlah tanggungan. Selanjutnya, penjelasan mengenai materi penerima zakat atau mustahik. Selain menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu seperti yang telah saya jelaskan di atas, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan, sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam surah Al-Taubah ayat 60. Berikut ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat itu. Yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil. Yang keempat, para mualaf yang dibujuk hatinya. Yang kelima, untuk memerdekakan budak atau riqab. Yang keenam, orang-orang yang berhutang atau garimin. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Yang kedelapan, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Selanjutnya, penjelasan materi mengenai hikmah zakat. Adapun hikmah zakat tersebut, yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berbeda dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang keenam, untuk pengembangan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Selanjutnya, penjelasan terakhir mengenai materi perlakuan akuntansi menurut PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fatwa MUI nomor 9 tahun 2011 tentang amil zakat menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 menjelaskan tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan adalah yang dimaksud adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelola sebagai wakil mustahik zakat atau penerima zakat. Sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh selain mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. Yang keempat, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil tidak langsung menyalurkan zakat kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki atau
pembayar zakat. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi fikih zakat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.